Sebelum kita memulai acara kebaktian kita, mari kita berdoa dalam hati kita, mengundang Roh Suci supaya hadir dalam kebaktian kita malam ini. Marilah kita bangkit dan berdiri juga para pemirsa kami dimanapun Anda berada, supaya kita memulai acara kita dengan menyanyikan lagu Kita Dijamu oleh Raja, lagu Sion nomor 171. Kita nyanyikan semua ayat. Mari kita sama-sama berdiri. Untuk doa pembuka kita undang Hesekiel Naibaho. Let's bow our heads to pray. Dear Heavenly Father, Lord, just as always, send angels to guide us, protect us, and to nourish our bodies. Lord, please bless this prayer meeting to go well.
bless the speaker and the people who are doing prayer requests, people who are doing special music, Lord. Please bless them to do well too. Love you, Lord. Please forgive our sins. Let's have a wonderful night. In Jesus' name we pray, amen. Amen. Malam ini adalah malam untuk kita dapat bersaksi atau bertestimoni. Mungkin ada saudara-saudara yang memberikan testimoni, saya berikan kesempatan saat ini. Selamat malam semua. Saya orang yang tidak pintar bicara, makanya lebih baik saya bersaksi di sana ya. Tapi sepertinya keharusan harus di sini. Anyway, saya puji Tuhan karena KKR yang sudah dialakan selama 2 minggu telah membawakan satu reformasi dalam diri saya pribadi. Saya melihat kadang-kadang saya suka berdoa, tetapi dengan dikatakan waktu KKR itu saya lebih bersungguh-sungguh mungkin ya, dan memohon Tuhan untuk membantu saya agar semua yang dilakukan itu bukan secara formalitas. Kesaksian yang saya saya diberikan tugas untuk main piano selama KKR. Malam Rabu terakhir, kalau saudara-saudara ingat, suami saya berkhotbah di sini dan saya datang, anak-anak datang. Ternyata saya itu digigit nyamuk, digigit nyamuk di belakang kaki saya. Saya nggak rasa, saya pikir it's okay, cuma nyamuk biasa ya. Setelah 2 hari, kaki saya itu membengkak dan meleleh. Jadi saya bilang, wah, gimana ini saya mau main piano sedangkan knee saya aja udah nggak bisa dibengkokkan. Tapi puji Tuhan, saya pergi ke dokter, saya harus call off dari tempat kerjaan. Dan satu hari saya bilang, Anet, tolong cover saya nggak tahu apa saya bisa main piano atau enggak. Tapi puji Tuhan, dokter kasih antibiotik. Setelah saya mendapatkan antibiotik, saya ambil selama 3 hari. Seharusnya dokter bilang 10 hari, tapi saya pikir, setelah 3 hari saya ambil antibiotik itu, kaki saya sudah tidak bengkak dan sudah tidak meleleh dan rash itu akhirnya sekarang pun hanya dalam 3 hari itu semua sudah hilang sama sekali. Dan saya katakan, puji Tuhan, berarti Tuhan inginkan saya untuk memain piano di acara KKR. Semua telah berjalan dan saya melihat begitu banyak tamu yang selama ini saya belum pernah lihat, tamu-tamu yang berasal dari bukan anggota kita sendiri. Saya saksikan sendiri. Jadi puji Tuhan untuk berkat Tuhan. Itu telah membawa reformasi dalam diri saya. Semoga itu juga boleh membawa reformasi kepada kita semua. Terima kasih. Istri takut-takut, saya bukan pemalu, jadi kebiasaan di sini. Tolong jangan dianggap yang lain. Ada kesaksian juga tambahan dari itu. Saya berterima kasih KKR kita sudah berjalan dengan baik, walaupun setan berusaha sedapat mungkin kalau bisa. Kalau saudara nonton dari rumah, ada sehari Selasa kalau nggak salah ya, hari Selasa atau hari Rabu, itu macet. Tiba-tiba itu slider dari sound system kita turun. Tapi rupanya saudara Hotman sudah tahu juga itu, tapi belum diganti. Mudah-mudahan kita bisa dapat menggantikannya lebih soon, karena itu bisa turun, sementara khotbah pun dia bisa turun dia punya slider dan mati suara kita. Jadi kesaksian yang lain bahwa kadang-kadang dalam kehidupan kita ini kita tidak merasa bahwa kita itu memberikan kesaksian yang baik kepada orang lain. Pada waktu selesai KKR, ada orang datang bikin income tax di rumah. Dia terlambat. Dan dia katakan, aduh, saya sudah cari-cari di mana-mana nggak ketemu orang yang bisa saya ngomong mengenai masalah saya. Kebetulan dia dikasih tahu sama orang dari Best Buy, ibu pergi sama orang ini. Dia bisa menyelesaikan ibu punya masalah tanpa ketahui masalahnya apa. Pada waktu dia datang sama saya, dia bilang, saya sudah tahu Tuhan mengirim saya ke sini. Dia bilang, masalahnya apa dulu?
Karena masalah pun saya belum tahu. Tapi saya yakin saudara bisa orang Filipina ini. Saya yakin I know that you can fix my problem. How do you know? I'm a regular human and I don't even know the problem. Saya yakin dan percaya you can. Okay, can you tell me the problem? Pada waktu dia katakan problemnya itu memang saya, kaget juga saya. Kenapa Anda pilih saya dalam hati? Kenapa Anda pilih saya? Orang-orang besar aja dia sudah pergi, yang company-company besar, dia sudah pergi minta tolong, mereka nggak bisa perbaiki masalahnya dia. Tapi boleh saya lihat papernya. Pada waktu saya lihat papernya, saya bilang, saya tidak menggaranti saya bisa menolong Anda, tapi saya akan coba. Saya tidak pernah menggaranti siapapun untuk bisa dibantu. Pada waktu saya buat, saya kasih paper sama dia, tolong desain, dan dikirim ke IRS. Puji Tuhan, masalahnya dia sudah setengah, sudah berlalu. Sudah setengah selesai. Jadi masih ada sekitar setengah lagi kita mau jalankan. Ada lagi masalah yang lain. Saudara, Mr. Eda dalam bahasa Inggris dia bilang, saya bilang dalam Indonesia dia, Saudara Edwin, tolong berdoa buat saya. Terus terang saya katakan sama kamu, saya ini adalah istri pendeta. Nggak perlu saya katakan pendeta di mana, karena saudara pasti tahu orangnya di mana, dan dia bukan pendeta di gereja kita, tapi dekat dengan kita. Dia bilang, tolong doakan, karena walaupun saya istri pendeta, saya lagi bergumul dengan sesuatu di dalam kehidupan saya. Pada waktu itu terpaksa saya nggak pernah berdoa bahasa Inggris di gereja kan, tapi malam itu saya harus berdoa bahasa Inggris. Jadi saya pikir-pikir doa apa yang saya mau katakan sama dia. Tapi doa singkat kepada Tuhan bisa menjawab pertanyaan saya. Dan semua doa yang saya katakan sama dia itu dituntun sama Tuhan. Karena saya cuma satu kali berdoa bahasa Inggris di Filipina. Pada waktu saya menghadiri penamatan daripada Edeline, saya disuruh berbicara dan berdoa untuk orang-orang tua, mewakili orang-orang tua. Jadi saya berdoa juga itu, istri sudah ketakutan, jangan sampai kamu bahasa Indonesia ya. Tapi puji Tuhan saya bisa berdoa bahasa Inggris sesuai dengan keinginan istri saya dan kelayak rama ya. Ini kembali lagi yang tadi ini. Pada waktu saya berdoa kepadanya, saya berdoa pelan-pelan, jangan salah ngomong, karena ini istri pendeta. Saya berdoa ada sekitar 5 menit kayaknya saya berdoa, karena ngomong pelan-pelan. Tapi pada waktu saya selesai berdoa, dia datang kepada saya. Ini doa yang paling tepat buat saya, dan doa yang paling mujarab kepada saya. Mudah-mudahan ini bisa membantu saya punya keimanan untuk balik lagi ke gereja. Jadi biarlah ini juga, kadang-kadang kita ya, dimanapun kita berada, kita tidak perlu jadi profesor untuk bisa berdoa ya. Kita bisa berdoa kepada siapapun yang kita temui, siapapun kita. Kita tidak perlu jadi apa-apa. If you can share the message to other people, you already become a blessing to them. Jadi kembali lagi saya ingatkan kembali khotbah saya dulu di sini dikatakan, saya bilang don't rely to people. Kalau kita rely to people, biasanya kita akan mendapatkan disappointment. Jadi rely only to God. Terima kasih. Terima kasih. Masih ada lagi bersaksi lagi? Baik, kalau enggak ada aku bersaksi sedikit ya. Ini kesaksian untuk membuat kita supaya semakin rajin datang ke Rabu malam. Untuk kita dan dari kita. Sudah kurang lebih 2 tahun ini aku selalu menghitung persembahan kita di Rabu malam. Dan saya yang kasih langsung ke pendeta. Kalaupun aku enggak ada, siapa yang mengumpulkan persembahan itu biasanya dikasih lagi ke aku. Jadi saya selalu
tahu jumlah persembahan Rabu malam itu. Nah, sekali-sekali kalau kita gereja gabungan on Vesper, Sabat keempat, saya suka ikut menghitung persembahan Jumat malam juga. Kebetulan Jumat malam terakhir kemarin, saya ikut menghitungnya. Apa yang saya saksikan dalam persembahan ini, kita yang hadir di sini, mau hadir tetap di sini, saya yakin karena kita selalu mempunyai dapat berkat yang istimewa. Persembahan yang kita kumpulkan setiap Rabu malam, dengan Jumat malam sekali-sekali saya ikut menghitung, sama jumlahnya. Yang hadir, kita tahu siapa yang di sini, hanya berapa orang. Yang hadir di Jumat malam, setiap grup kelompok kecil, at least ada utusannya. Jadi saya nggak tahu, saya yakin dan percaya. Kehadiran kita di sini, kita merasakan bagaimana berkat Tuhan yang kita terima itu. Dan kita selalu datang di sini. Jadi jangan berkecil hati ya, kita yakin karena kita mendapatkan berkat yang istimewa. Dan untuk para pemirsa kami, kalau bisa hadir, datanglah. Tentu memang kita akan menghabiskan uang dalam gas kita dengan harga gas sekarang, tapi percayalah, Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap lagi, memberikan berkat, bukan hanya dari materi, semangat kita untuk memuji Tuhan, pasti Tuhan akan berikan kepada kita. Masih ada lagi yang mau bersaksi? Baiklah, kalau tidak ada lagi, saya mencoba menulis, bikin list yang perlu kita doakan. Yang pertama yang berduka, keluarga Sihotang, Huta Barat, Jeki Sihotang anggota gereja kita, di mana kepergian ibu yang tercinta Sabat yang lalu. Tentu mereka masih dalam keadaan duka. Yang kedua keluarga Ito Julius ada di sini, Simbolon. Yang ketiga keluarga Sagala Siringo-ringo di Unai. Masih ada lagi keluarga yang berduka yang perlu kita doakan? Yang berduka. Ya. Yang sakit. Martin, Monika, masih ada lagi? Peradin Sinaga. Samuel Pakpahan, Alfonso Siringo-ringo di Indonesia. Pastor Emerson, masih ada lagi? Retreat gereja ya. Retreat gereja. Indonesia Convocation. Pemilihan pendeta kita ya. Pendeta, pemilihan pegawai sidang, anak-anak kita yang sedang sekolah semua yang sedang bertumbuh. Oke, outreach jam 4 sore, masih ada lagi? Sabat ini. Ada lagi sebelum saya recap sekali lagi. Unspoken request. Acara Campery, Pet Pander Campery next month ya di Skinner Lake.
Saya coba baca sekali lagi yang perlu kita doakan untuk malam ini. Keluarga yang berduka, keluarga Sihotang Huta Barat, itu ibunya anggota kita Jeki Sihotang, keluarga Julius Simbolon yang sedang berduka atas kepergian ayah yang terkekasih, dan keluarga Segala Siringo-Ringo yang berduka di Unai. Yang sakit, Martin Meningka, Peradin Sinaga, Samuel Pakpahan, Alfonso Siringo-Ringo, Pastor Emerson. Retreat gereja kita, Indonesia Convocation, panitia pemilih pendeta, panitia pemilih pegawai sidang, anak-anak kita semua, outreach yang akan dilakukan Sabat ini jam 4 sore, Pathfinder Campery, unspoken request dari Ibu Evi Sitorus. Marilah kita berdoa, 2 atau 3 orang. Ya. Baiklah, tambahan KKR yang akan dilakukan di Binjai dengan tim medis dari Rumah Sakit Advent Medan dan Lampung, dan juga peletakan batu pertama untuk klinik kita yang akan dibuka di Binjai. Mari kita doakan semua ini.
sebelum pendeta sebelum kita mendengarkan firman yang diberikan oleh pendeta kita, kita mendengar sebuah lagu dari semua mothers yang ada hadir saat ini. Mari kita sama-sama menyanyi semua mothers. Waktu ini kita berikan kepada pendeta senior kita, Pastor Tarigan.
Selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jam kita sudah menunjukkan jam 7.38. It's 7:38. Oleh sebab itu, kita langsung aja kepada firman Tuhan pada malam hari ini untuk menyingkatkan waktu. Let's dive into the Word of God. Malam hari ini mari kita coba lihat ayat Alkitab dalam Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Let's open the book of John chapter 5, verse 1 to 9. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. After this, there was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem. Now there is in Jerusalem by the sheep gate a pool, which is called in Hebrew Bethesda, having 5 porches. In this lay a great multitude of sick people, blind, lame, paralyzed, waiting for the moving of the water. For an angel went down at a certain time into the pool and stirred up the water, that whoever stepped in first after the stirring of the water was made well of whatever disease he had. Now a certain man was there who had an infirmity 38 years. When Jesus saw him lying there and knew that he already had been in that condition a long time, he said to him, "Do you want to be made well?" The sick man answered him, "Sir, I have no man to put me into the pool when the water is stirred up, but while I'm coming, another steps down before me." Jesus said to him, "Rise, take up your bed and walk." And immediately the man was made well, took up his bed and walked, and that day was the Sabbath. Kalau kita lihat dalam bahasa Indonesia, kata pertama yang digunakan adalah sesudah itu. In Bahasa it says after this. Tetapi di dalam bahasa Inggris itu lebih jelas karena maksudnya adalah sesudah hal-hal ini. Well, in English it's even clearer because it happened after these things. Jadi apa yang dimaksud dengan sesudah hal-hal ini? So what does that supposed to mean after these things? Kalau kita beralih kepada ayat sebelumnya, Yohanes pasal 4 ayat 54. Look at the previous chapter, John chapter 4. Ayat 54. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. It says, "This again is the second sign Jesus did when he had come out of Judea into Galilee." Jadi sampai saat itu Yesus sudah membuat 2 mujizat besar. So up to this moment, Jesus had done 2 miracles. Mujizat yang pertama adalah Yesus menjadikan air menjadi anggur. The first miracle when Jesus turned the water into wine. Dan mujizat itu dilakukan di kota Kana. And it was performed in the city of Cana. Kemudian mujizat yang kedua Yesus lakukan di kota Kapernaum. And the second
miracle was performed in the city of Capernaum. Dan mujizat yang Yesus lakukan adalah menyembuhkan atau membangkitkan anak dari pegawai istana. And Jesus performed healing or resurrection from the daughter of the official. Jadi penulis kitab Yohanes sedang menceritakan ini adalah mujizat yang ketiga. So the author of the book is reiterating his purpose in writing the third miracle. Nah, jadi dikatakan sesudah itu ada hari raya orang Yahudi. And then comes the Jewish festival. Ayat ini tidak menjelaskan hari raya orang Yahudi yang mana. Well, it doesn't describe what kind of festival. Kalau kita lihat dalam perjanjian lama, setidak-tidaknya ada 7 hari raya orang Yahudi. We know there are at least 7 feasts. Dalam 1 tahun, orang Yahudi merayakan ke-7 hari besar ini. And the Jewish people celebrated these 7 feasts. Yang pertama adalah hari raya Paskah. Well, the first one is Passover. Yang kedua adalah diikuti langsung dengan hari raya roti tidak beragi. And then the unleavened bread. Sesudah itu diikuti oleh pesta buah sulung. And then the first fruit, festival of the first fruit. Kemudian yang keempat adalah Pentakosta. And then the Pentecost. Pentakosta artinya hari yang ke-50. It means the 50th day. Hari ke-50 dihitung dari mana? How do they count the 50 days? Hari ke-50 itu dihitung dari hari raya Paskah. It began from the day of Passover. Jadi dari hari raya Paskah sampai Pentakosta ada 50 hari. So from the day of Passover to Pentecost, it has 50 days. Jadi dalam 50 hari ini ada 4 pesta yang orang Yahudi harus lakukan. So within 50 days, there were at least 4 feasts. Paskah, Passover, hari raya roti tidak beragi, unleavened bread, buah sulung, first fruits, dan Pentakosta. and Pentecost. Yang kelima adalah hari raya serunai. And the following one is the Feast of Trumpets. Yang keenam adalah hari raya Grafirat atau pendamaian. And then the Day of Atonement. Lalu hari yang terakhir kita kenal juga dengan hari raya Tabernakel. And the Feast of Booths or Tabernacles. Atau disebut juga dengan pondok daun, tadi disebut ya booth ya. Booth. Ya. Nah saudara, kitab Yohanes, dalam Yohanes pasal yang kelima ini tidak menyebutkan hari raya orang Yahudi ini merujuk kepada yang mana. And in the first verse, it doesn't tell us which feast. Dalam sepanjang sejarah penafsiran Alkitab, In the history of biblical interpretations, selalu para penafsir Alkitab merujuk kepada 3 pesta. the author used to refer to these three feasts. Yang pertama adalah mengatakan itu merujuk kepada Passover atau Paskah. Well, it might refer to the Passover. Sebagian orang mengatakan itu merujuk kepada hari Pentakosta. Some people say it might be the Pentecost, Yang lain mengatakan bahwa itu merujuk kepada pesta tabernakel. or it might refer to the Feast of Tabernacle. Nah, saudara yang kekasih, bahwa menurut Irenaeus yang hidup pada abad yang kedua, According to this, one of the church fathers, Irenaeus, dia mengatakan bahwa pesta ini adalah pesta Paskah. well, he said it must be the Passover. Nah, saudara, begitulah memang Alkitab ini diberikan kepada kita. Well, this is how it is when it comes to biblical interpretation. Prinsip untuk menafsirkan Alkitab adalah Alkitab itu menafsirkan dirinya sendiri. And the main principle in understanding the Bible is let the scripture explain or interpret itself. Kalaupun ayat ini tidak memberitahukan kepada kita pesta yang mana ini pesta, And even though the text doesn't tell us what kind of feast, di tempat yang lain in another Alkitab text, memberikan penjelasan. the Bible explains itself. Yohanes pasal 6 ayat yang keempat. John 6 verse 4.
mengatakan seperti ini. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi sudah dekat. Now the Passover, verse 4 says, a feast of the Jews was near. Jadi lihat di sana, hari raya orang Yahudi, lalu Paskah. It says the feast of the Jews and Passover. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa expression kata hari raya orang Yahudi dalam kitab Yohanes itu merujuk kepada Paskah. So we can say that the feast of the Jews speaks about the feast of Passover. Jadi dengan kata lain bahwa Yohanes ingin memberitahukan kepada pembacanya, In other words, the author would like to convey the message bahwa penyembuhan yang terjadi di kolam Bethesda the healing at the pool of Bethesda, terjadi pada hari Sabat it happened on the Sabbath day setelah hari Paskah. after the Passover. Ini menarik untuk kita lihat, saudara. And this is very interesting Karena Yesus sengaja datang ke tempat itu dua hal. because Jesus has two intentions in visiting the pool of Bethesda. Dia datang setelah hari Paskah He came during the Passover dan pada hari Sabat. and on the Sabbath day. Kira-kira menurut saudara, apakah Yesus secara kebetulan datang pada hari itu? Atau dia mempunyai maksud tertentu? Do you think it happened by chance or it was intentional? Mengapa Yesus tidak datang pada hari Minggu? Why he did not come on Sunday? Mengapa dia tidak datang hari Rabu? Why not on Wednesday? Mengapa pada hari Sabat? Why on Sabbath day? Dan pada hari Sabat itu juga adalah pada hari Sabat yang khusus. And it was not just an ordinary Sabbath, it was a special Sabbath. Itu adalah hari Sabat sesudah Paskah. That was the Sabbath after the Passover. Nah, saudara, kita akan lihat selanjutnya mengapa Yesus datang melakukan mujizat pada hari tersebut. Now, we would like to know why Jesus did so. Ayat yang kedua mengatakan di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam. Now in Jerusalem, there is by the sheep gate a pool. Nah, ini menarik untuk kita lihat It's quite interesting to know karena kata yang digunakan di dalam bahasa aslinya, bahasa Greka itulah probatike. it says in the Greek word probaike. Probatike itu artinya adalah sesuatu yang ada hubungannya dengan domba. It means it relates to sheep. Nah, jadi dalam King James Version, In King James Version, dia menerjemahkan sheep market. it directly translated as sheep market. Ya. Sedangkan di dalam bahasa Indonesia, dia menggunakan itu sheep gate atau pintu gerbang domba. But in English, it is translated as sheep gate instead of sheep market. Nah, kata probatike ini juga bisa merujuk kepada sheep pool atau kolam domba. Or this also could mean sheep pool. Nah, kalau kita lihat cerita yang terdapat di dalam Yohanes pasal 5, If we know the story in this chapter, maka kita lebih cenderung untuk melihat terjemahan ini merujuk kepada sheep pool atau kolam. Ada satu kolam di Yerusalem yang disebut kolam itu dengan nama sheep pool, yang dalam bahasa Ibrani itu disebut sebagai Bethesda. well, it might more accurately to be translated as sheep pool, which is also called in Hebrew Bethesda. Kalau saudara mempunyai kesempatan untuk pergi ke tanah Israel, If you happen to visit the land of Israel, saudara mungkin bisa melihat kolam ini karena masih ada sampai sekarang. you might happen to see the site of this pool. Tempat ini ada di dalam gereja Santa Ane. This pool is located inside the church of Santa Ana. Ini bagian dari jalan atau Via Dolorosa. Well, it's part of the Via Dolorosa.
Jadi kalau pergi ke sana, coba kita lihat ini informasi-informasi Alkitab yang bisa menolong kita memahami lebih dalam Alkitab. Try to look at this site if you have the chance. Dalam bahasa Ibrani, kolam itu disebut sebagai Bethesda. In Hebrew, it's called Bethesda. Bethesda ini terdiri dari dua kata, Bethesda consists of two words, Beth dan Chesda. Beth and Chesda. Beth itu dalam bahasa Ibrani artinya rumah. Beth means house. Chesda itu artinya anugerah atau mercy. Chesda means grace or mercy. Jadi Bethesda artinya adalah rumah kemurahan. So Bethesda means house of mercy. Oke, kita coba lihat ayat yang ketiga. Lalu dikatakan kolam itu ada 5 serambi. It says that in that pool there were 5 porches. Kita mengerti apa serambi bukan? Kalau ini gedung, di depan gedung ini ada serambinya. So we understand what porches are. Jadi kolam ini dibangun serambi-serambi So they were porches supaya orang-orang yang sakit ini bisa berteduh di sana. so that people who went there can take shade. Pada siang hari tidak terlalu panas, It might not be hot in the morning, pada malam hari tidak terlalu dingin. and at night it won't be too cold. Alkitab menyebutkan bahwa berbaring sejumlah besar orang sakit di tepi kolam ini. And the Bible says there laid a multitude of people. Siapa saja mereka yang sakit? Who were they? Banyak penyakit pada zaman Yesus. There were many diseases. Tetapi disebutkan orang-orang buta, But it says the blind, orang-orang timpang, the lame, dan orang-orang yang lumpuh. paralyzed. Mengapa mereka berada di kolam tersebut? Why were they? Mereka semua sedang menantikan kalau air kolam ini akan berguncang. They were waiting for the moving or the stirring up of the water. Apa yang terjadi? Ayat yang keempat. What happened in verse 4? Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. For an angel went down at a certain time into the pool and stirred up the water. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. And whoever stepped in first after the stirring of the water was made well of whatever disease he had. Nah, ini yang menjadi masalahnya, saudara. Now this becomes a problem. Karena kelihatannya bahwa ayat yang keempat ini tidak ada di dalam teks asli Alkitab. Because in its original text, we cannot find this verse. Dan kelihatannya juga bahwa Tuhan tidak bekerja memberi kesembuhan melalui cara ini. And we know well that God didn't work in this way. Kenapa Tuhan tidak bekerja melalui kolam ini? And why God didn't use such a method. Karena kalau kesembuhan datang melalui goncangan air kolam tersebut, Because if healing was able to administer through the stirring up of the water, maka prinsip ini akan berlaku. then this principle might be at work. Siapa kuat, dia yang menang. Whoever's stronger, they will win. Tuhan tidak pernah bekerja melalui cara ini. God never used this kind of principle. Yang kedua, pada zaman Yesus, Second, in the time of Jesus, Yesus tidak pernah menyuruh orang yang sakit pergi ke kolam Bethesda dan mendapatkan kesembuhan. Jesus never asked anyone to go to the pool to receive healing. Yang ketiga, Third one, orang akan dituntun berharap kepada air kolam yang bergoncang, gantinya berharap kepada Tuhan. people will set expectation or hope on the stirring of the water instead to God. Ini adalah sistem kekafiran yang telah masuk ke tengah-tengah umat Tuhan. So this was a paganism, a practice of paganism. Ada satu hal yang menarik There was a very dari interesting buku quote Kerinduan Segala Zaman from the Desire of Ages, yang judulnya adalah Bethesda dan Sanhedrin. and the chapter is called Sanhedrin and Bethesda. Dikatakan seperti ini.
Pada saat-saat tertentu air kolam ini bergoncang, dan menurut kepercayaan umum air itu bergoncang oleh kuasa gaib. Dan siapa yang pertama-tama meloncat ke dalamnya selagi air kolam itu bergoncang, ia akan disembuhkan dari penyakit apa saja yang dideritanya. Beratus-ratus penderita mengunjungi tempat itu, tetapi karena begitu banyak orang yang berebutan bila air itu bergoncang, maka orang-orang yang agak lemah sering terpijak oleh orang-orang yang lebih kuat. Banyak yang tidak dapat menghampiri kolam itu. Banyak pula yang telah berhasil tiba pada kolam itu tetapi telah meninggal dunia di tepinya. Banyak tempat berteduh yang telah dibangun di sekeliling tempat itu agar orang-orang sakit itu dapat terlindung dari panas siang dan dingin pada malam hari. Ada pula yang menunggu sepanjang malam pada serambi-serambi itu merayap ke tepi kolam itu dari hari ke hari, tetapi sia-sia belaka usaha mereka itu. At certain season, the waters of this pool were agitated, and it was commonly believed that this was the result of supernatural power, and that whoever first after the troubling of the pool stepped into the waters would be healed of whatever disease he had. Hundreds of sufferers visited the place, but so great was the crowd when the water was troubled that they rushed forward, trampling underfoot men, women, and children weaker than themselves. Many could not get near the pool. Many who had succeeded in reaching it died upon its brink. Shelters had been erected about the place, that the sick might be protected from the heat by day and chilliness of the night. There were some who spent the night in these porches, creeping to the edge of the pool day after day in the vain hope of relief. Kerinduan segala zaman menyebutkan ada ratusan orang di situ. The Desire of Ages said there were hundreds of them. Alkitab menyebutkan bahwa sejumlah besar orang sakit ada di situ. The Bible says a group of them were there. Ayat yang kelima kita baca. Verse 5. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Now a certain man was there who had an infirmity 38 years. Menarik untuk kita lihat lebih jauh. It's interesting to know further. Mengapa? Oleh karena ada ratusan orang yang sakit ada di sana. Because there were at least 100 of them. Tetapi Yesus hanya menyembuhkan satu orang. But Jesus only healed one person. Ini sesuatu yang aneh, saudara. This is strange. Saudara melihat ada 5.000 orang yang diberi makan oleh Yesus? You recall how Jesus fed the 5,000? Tidak ada orang yang tidak diberi makan oleh Yesus. No one of them was not fed. Semua orang datang pulang dengan kenyang. Everyone was well fed before they go home. Tapi pada peristiwa ini, ratusan orang sakit di sana. But in this story, there were hundreds of them. Tetapi Yesus tidak menyembuhkan mereka semuanya. But Jesus did not heal all of them. Yesus hanya menyembuhkan satu orang saja. Jesus only healed one of them. Pertanyaannya, mengapa Yesus menyembuhkan hanya satu orang saja? Why Jesus only healed one person? Dan orang yang disembuhkan Yesus itu adalah orang yang sudah sakit selama 38 tahun. And that one person has suffered for at least 38 years. Dengan kata lain bahwa Yesus menyembuhkan salah seorang yang paling parah penyakitnya pada saat itu. In other words, Jesus healed one of the worst cases. Yang kedua, Yesus menyembuhkan seorang yang paling lama sudah berada dalam sakitnya. And second thing, Jesus healed one of the longest person there who suffered. Ada orang yang membawa dia ke tepi, ada orang yang membawa orang yang sakit ini, yang 38 tahun sakit ini, ke kolam domba tersebut. Certain man brought this paralyzed person to the sheep gate. Tapi coba saudara bayangkan 38 tahun lamanya sakit. But imagine, for 38 years he had suffered. Tidak ada orang yang menjaga dia terus-menerus di sana. Nobody was taking care of him consistently. Ada orang tua kita, keluarga kita, kalau misalnya berbulan-bulan, bertahun-tahun sakit, udah ditinggalin aja kan? You know, sometimes we have people who've been suffering for months or years, we just abandon them. Jadi orang ini sudah ditinggalkan oleh keluarganya.
So he had been abandoned by his family. Orang ini sudah ditinggalkan oleh temannya. Had been left by his friends. Dia berjuang dengan kekuatannya sendiri. He's been struggling on his own. Jadi dia mempunyai tenaga yang terakhir untuk menunggu kapan air kolam itu So bergoncang. he has his last breath to catch up the troubled water or the stirred up water. Diam-diam dia memperhatikan sepanjang siang dan malam kapan air itu bergoncang. Slowly and quietly observe how things were going. Kerinduan segala zaman menambahkan seperti ini. And the Desire of Ages continue by saying Bahwa orang ini sakit disebabkan oleh perilakunya yang jahat. he was sick because of his behavior. Jadi Yesus datang ke tempat itu khusus kepada orang tersebut. So Jesus came to that place to meet this man. Kenapa? Oleh karena orang ini perlu disembuhkan, bukan saja kesembuhan secara fisik. Because this man did not only need physical healing, Dia perlu disembuhkan secara rohani. but he also needs spiritual healing. Kenapa dia perlu disembuhkan secara rohani? Why did he need spiritual healing? Karena penyakit yang dia derita selama 38 tahun itu, Because the disease that he had suffered for 38 years, oleh karena perilakunya atau gaya hidupnya yang berada di dalam dosa yang membawa penyakit itu datang menimpa dia. it's because of his evil behavior or its bad lifestyle. Dalam situasi seperti itulah Yesus datang kepada orang In ini. this condition, Jesus Di met saat dia tidak mempunyai pengharapan, when he had no hope. Yesus datang kepadanya. Jesus came to him. Kapan Yesus datang kepadanya? When did Jesus come to him? Yesus datang kepadanya tepat pada hari setelah Paskah. He came the day after the Passover. Bagi bangsa Yahudi, Paskah itu adalah sesuatu yang sangat penting. For the Jewish nation, Passover is very important. Karena Paskah itu mengingatkan mereka bagaimana Tuhan melepaskan mereka dari tanah Mesir. Because the Passover reminds them of God's release or their exodus from Egypt. Yang menggambarkan bahwa Paskah itu melambangkan kelepasan yang lebih besar, itu kelepasan manusia dari dosa. And it speaks of even greater release or exodus to humanity. Dan Yesus datang pada hari Sabat, Jesus came on the Sabbath day, yaitu hari sukacita dan hari mengingat akan penciptaan Tuhan. day of rejoicing and the day of creation. Lalu mengapa Yesus hanya menyembuhkan satu orang? Then why did Jesus only heal one person? Karena Yesus mau menghindari prasangka. Because Jesus wants to avoid any biases. Kenapa Yesus perlu menghindari prasangka atau prejudis? Why did he need to remove all these prejudices? Oleh karena jangan sampai pekerjaan Yesus berhenti sebelum tiba waktunya. So that the work that Jesus started would not be prematurely stopped. Itulah sebabnya Yesus tidak melakukan penyembuhan secara besar-besaran atau semua orang yang berada di tepi kolam Bethesda. That's why Jesus did not heal all of them. Sebab pekerjaan Yesus akan bisa terhenti karena prasangka dari orang-orang Yahudi. Because Jesus' work might be stopped by the prejudice of the Jews. Ada pelajaran yang bisa kita lihat pada malam hari ini. There's a lesson that we can learn from this. Yang pertama adalah First one is, kita perlu menghindari prasangka. we must avoid prejudice. Sejauh yang ada di dalam jangkauan kita, kita harus menghindari prasangka. Within our reach, we must avoid prejudices. Sebab prasangka itu akan menghalangi pekerjaan Tuhan. Because prejudices limit God's work. Sebagai kutipan terakhir penutup, saya baca kutipan yang kedua. As in closing, let me read this quote. Mudah-mudahan ini bisa kita bawa pada malam hari ini. Hopefully we can take this away. Melalui iman yang sama pula kita boleh mendapat kesembuhan rohani. Oleh dosa kita telah diceraikan dari hidup Allah. Jiwa kita pun telah menjadi lumpuh.
Dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak sanggup hidup suci sebagaimana orang yang tidak bertenaga itu tidak sanggup berjalan. Banyak orang sadar akan keadaan mereka yang tidak berdaya itu dan merindukan satu kehidupan rohani yang akan menyesuaikan kehidupan mereka dengan kehendak Allah. Mereka sedang berusaha dengan sia-sia untuk memperolehnya. Dalam keadaan putus asa, mereka berseru, "Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Biarlah orang-orang yang sedang dalam keadaan putus asa memandang ke atas. Juru selamat sedang menundukkan dirinya kepada mereka yang ditebus oleh darahnya sambil berkata dengan kelemah lembutan dan belas kasihan yang tidak terperikan, "Maukah engkau sembuh?" Ia menyuruh engkau bangkit berdiri dalam keadaan sehat dan penuh damai. Jangan menunggu hingga engkau merasa telah sembuh. Percayalah akan perkataannya, maka itu akan digenapi. Taruhlah kehendak hatimu kepada Kristus, mau untuk melayani Dia, dan dalam berbuat menurut perkataannya engkau akan menerima kekuatan. Kebiasaan yang buruk dan hawa nafsu apapun yang sudah lama dimanjakan dan mengikat jiwa dan tubuh kita, Kristus sanggup dan rindu untuk melepaskannya. Ia akan memberikan hidup kepada jiwa yang mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ia akan membebaskan tawanan yang terbelenggu oleh kelemahan, kemalangan, dan rantai dosa. Through the same faith, we may receive spiritual healing. By sin, we have been severed from the life of God. Our souls are palsied. Of ourselves, we are no more capable of living a holy life than was the impotent man capable of walking. There are many who realize their helplessness and who long for that spiritual life which will bring them into harmony with God. They are vainly striving to obtain it. In despair they cried, "O wretched man that I am, who shall deliver me from the body of death?" Let these desponding, struggling ones look up. The Savior is bending over the purchase of his blood, saying with inexpressible tenderness and pity, "Wilt thou be made whole?" He bids you arise in health and peace. Do not wait to feel that you are made whole. Believe his word, and it will be fulfilled. Put your will on the side of Christ. Will to serve him, and in acting upon his word, you will receive strength. Whatever may be the evil practice, the master passion, which through long indulgence binds both soul and body, Christ is able and longs to deliver. He will impart life to the soul that is dead in trespasses. He will set free the captive that is held by weakness and misfortune and the chains of sin. Kiranya melalui pelajaran pada malam hari ini And the lesson this tonight brings akan menolong kita, memberikan pengharapan kepada kita will grant us hope and help bahwa kita memerlukan kesembuhan rohani dari Tuhan. that we may receive healing from Jesus. Dan Tuhan menyanggupi untuk menyembuhkan kita. God is able to heal us. Terima kasih akan firman yang begitu jelas untuk kita semua. Mari kita hidupkan firman ini, jangan hanya perlu di dalam pendengaran kita, khususnya kita yang hadir malam ini, supaya kita praktekkan firman itu ya. Untuk mengakhiri perkumpulan kita, mari kita sama-sama bangkit dan berdiri menyanyikan lagu Sion nomor 224. Apa kita hidup dekat Yesus, sambil persembahan kita kumpulkan. Kita nyanyikan semua ayat.
Dalam kasih-Mu itu, dalam bakti hidup-Mu, apa dunia lihat Yesus. Apa hidup kita menyatakan perkataan serta perbuatan yang menarik atau menyesatkan orang yang cari selamat. Apa dunia lihat Yesus, dalam aku engkau juga. Dalam kasih-Mu itu, dalam bakti hidup-Mu, apa dunia lihat Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih pekabaran pengharapan yang datang kepada kami. Tidak peduli Tuhan betapa jatuh dan dalam kami masuk ke dalam dosa, di mana dosa itu telah mencengkam dan telah memperhamba kami melalui kebiasaan-kebiasaan buruk yang kami miliki. Tapi Tuhan sanggup melepaskan kami. Bapa, tolong kami ya Tuhan, itulah penghiburan kami pada malam hari ini. Kami pulang dari tempat ini, bahwa tidak ada satu dosa yang tidak bisa dikalahkan oleh anugerah Tuhan. Kami bisa menang dan menjadi terang bagi Tuhan dalam menerangi orang lain. Bapa, kami pulang dari tempat ini, sertai kami. Berikan kami semangat, berikan kami kekuatan melawan dosa dan kejahatan. Disanggupkan oleh kuasa Tuhan, sembuhkan kami pulang dari tempat ini ya Bapa, dari perhambaan dosa itu. Pulanglah saudaraku yang kekasih, bawalah berkat Tuhan ini dan pengharapan ini dalam hati kita masing-masing. Sampai bertemu kembali di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih atas kehadiran kita semua. Kita sedikit tadi terlambat 5 menit ya. Kita usahakan minggu depan supaya kita on time jam 7 tepat dan kita akan selesai tepat jam 8. Mari kita pulang dengan selamat, tiba di rumah masing-masing. Tuhan memberkati kita semua.